Ex-Danjen Kopassus, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, dan juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP, Laksma TNI Purnawirawan Muryono Aladin, memberikan keterangan pers usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 14 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Muryono Aladin dan Sunarko menyebut kasus hukum yang menjerat Roy Suryo sebagai dagelan hukum serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena dianggap sebagai biang keladi kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bukan lawyer, saya temannya Mas Roy. Siap. Yang datang mendampingi. Saya berbicara sebagai rakyat melihat kronologisnya saja. Saya tahu Prapit 1, 2, 3 dan sekarang 4 yang sedang berjalan ini mulainya karena adanya gugatan atau klaim terhadap ijazah Jokowi yang kita duga palsu. Kemudian dilengkapi dengan penelitiannya Mas Roy dan teman-teman yang sampai kemudian menyimpulkan 99,99% palsu. Karena itulah kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Tegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang sekali lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Atau permainan politik kotor dari orang kuat yang nggak mengendaki dosa yang terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Kami dari Purnawirawan khususnya yang tergabung di dalam EPP TNI meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dr. Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Tadi disampaikan oleh para kuasa hukum bahwa tidak sah. Dan inilah menunjukkan bahwa ya di Indonesia ini khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tifa. Mereka ini adalah pejuang kebenaran, tapi ternyata masih. Nah, kami berharap ini sudah terakhir lah, jangan ada kriminalisasi lagi. Dan kenapa masih terjadi kriminalisasi? Kenapa? Karena Kapolri belum diganti. Ini harus kita ganti. Kemarin kami mengadakan aksi kebangsaan, kami ke Mabes Polri, kami tuntut supaya Kapolri diganti. Kami sampaikan langsung kepada teman-teman di Mabes Polri bahwa Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Listio Sigit Prabowo. Karena inilah biang
keladi dari terjadinya kriminalisasi. Dan tadi biangnya di atas, biang keroknya yang tadi disampaikan oleh Pak Narko itu adalah Joko Widodo yang 1 dekade memimpin kita dengan kekacauan balau di negara kita, dengan melanggar tata kelola, demokrasi, konstitusi dan sebagainya, sehingga negara kita sampai saat ini belum bisa kita perbaiki. Oleh karena itulah kita minta pada Pak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjadi presiden, mohon Pak Prabowo segera perbaiki tata kelola negara ini, khususnya masalah hukum. Karena masalah hukum adalah satu tonggak utama dari tegaknya suatu negara demokrasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sebelum Mas Roy ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi ya. Perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu adalah biasa. Jangan lupa subscribe ya.